kami dari kelompok 3 ingin membahas bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Saya Alexandria sebagai moderator. Saya Sofia Sinaga. Saya Andini Firza Wijaya Sibuan. Saya Aristiana Dalansa Lubis. Saya Salsabila Zara. Saya Nisa. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi terbagi menjadi 3: desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, desentralisasi budaya. Desentralisasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi adalah mengurangi pertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. 2. Memperingan manajemen pemerintah pusat. 3. Dapat memperoleh manfaat di tempat masing-masing. Kelemahan desentralisasi: 1. Kepentingan daerah mudah terganggu. 2. Mendorong timbulnya paham kedaerahan. 3. Memerlukan biaya yang sulit untuk keseragaman dan kesederhanaan. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah menurut para ahli, yaitu yang pertama ada J. Wajong. Otonomi daerah adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri. Yang kedua ada Ateng Syarifuddin. Otonomi daerah adalah sebagai kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Jadi, otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. NRI sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau NKD. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Berdasarkan dua nilai tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom. Titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten atau kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut: dimensi politik dan dimensi administratif. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Terdapat 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Yang pertama, prinsip kesatuan. Yang kedua, prinsip pemberdayaan. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Yang keempat, prinsip Braille dan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip keserasian. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Ketiga, menciptakan demokratisasi. Keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan. Dan kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas dari kabupaten dan kota. Setiap provinsi, daerah, kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undangnya. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, dan kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut wali kota. Setiap kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil, ya, untuk provinsi, wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Wakil dan kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota. Yang pertama, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana umum. Ketiga, penanganan bidang kesehatan. Keempat, penyelenggaraan pendidikan. Kelima, penanggulangan masalah sosial. Keenam, pelayanan bidang ketenagakerjaan. Dan ketujuh, pelayanan pertahanan. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Perangkat daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam koordinasi tersendiri. Sekretaris DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut. A. Menyelenggarakan administrasi kesekretarisan DPRD. B. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. C. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. D. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering kita sebut dengan DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki alat perlengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia masyarakat, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Proses pemilihan kepala daerah.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, asas umum, bebas, daerah, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah, pasangan calon memperoleh suara terbanyak yang dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah atau Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPR. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai berikut. 1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserah. 2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya. 3. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2. Dana pertimbangan yang meliputi dana bagi hasil dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 3. Pendapatan daerah lain yang sah. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.